maka kita kembalikan A-nya menjadi 9 pangkat X kurang dari 1, ya, atau 9 pangkat X lebih dari 9 pangkat 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen materi matematika kelas 10. Bagi Anda yang belum menyaksikan video part 1-3, bisa diklik di link description di bawah ini. Soal nomor 1 yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan berikut ini. Masih berkaitan dengan bilangan berpangkat ya, teman-teman sekalian. Kalau seandainya basisnya sudah sama berarti bisa kita hilangkan ya. Kita abaikan maksudnya. Kita cukup tinggal melihat pangkatnya saja seperti video sebelumnya. Nah, kalau seandainya saya misalkan di sini 2 ya, pangkat X dalam persamaan, misalkan 2 pangkat 2. Nah, dalam persamaan kan basisnya sama. Berarti kita tinggal fokus pangkatnya saja, X sama dengan 2. Begitu juga dalam pertidaksamaan. Kita melihat soal nomor 1 ini basisnya sudah sama-sama 2, berarti kita abaikan, kita fokus ke pangkatnya saja. X tambah 5 kurang dari X kuadrat tambah 6X tambah 11. Kita bawa ruas kanan ini semuanya ke kiri ya. Nanti akan mengalami perubahan tanda. X tambah 5 dikurangi X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 11 kurang dari 0. Jadi semuanya mengalami perubahan tanda. Yang ini sendirian berarti kita tulis terlebih dahulu negatif X kuadrat. Kemudian X dengan X yang ini ya. Dengan negatif 6X ini bergabung menjadi negatif 5X. Kemudian 5 dikurangi 11 negatif 6 kurang dari 0. Langkah berikutnya adalah memfaktorkan. Bagi Anda yang belum terbiasa, koefisien X pangkat 2-nya itu negatif, boleh dikalikan dengan negatif 1. Jadi boleh dikali dengan negatif 1. Sehingga kalau kita kalikan semuanya, ini berubah menjadi X kuadrat, dikalikan negatif 1 juga berubah jadi 5X, ini juga berubah menjadi 6. Nah, jangan lupa tandanya kalau seandainya dikalikan negatif 1, dia akan berlawanan, berarti lebih besar dari 0. Nah, ini fokusnya ke teman-teman ke sini ya. Nah, ini yang saya beri tanda ini. Kemudian langkah selanjutnya difaktorkan. X ya, di sini juga X perkalian 6 itu berarti 2 kali 3 ya. Biar jadi 5 berarti di sini tambah, di sini juga tambah. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Sementara kita buat persamaan dulu, nanti baru kita fokus kepada pertidaksamaannya. Bagaimana cara menentukan jawaban yang tepat? Saya akan memberikan kemudahan berpikir dengan cara menampilkan langkah-langkahnya. Nomor 1 langkahnya ya, jika sudah mendapatkan nilai tertentu, ini yang saya maksud ya, negatif 2 dan negatif 3, maka gunakan garis bilangan untuk menguji. Oke, kita buat garis bilangan untuk menguji. Ya, saya buat di sini garis bilangan, kemudian menempatkan nilai yang kita dapatkan ini di garis bilangannya ya. Negatif 3 berada di sebelah kirinya negatif 2. Jadi, menempatkan nilai yang sudah kita temukan pada permisalan garis bilangan. Karena nanti kita gunakan untuk menguji. Langkah kedua, saat menguji, pilihlah bilangan yang mudah untuk dihitung, misalkan 0 atau 1 ya. Saya akan menjelaskan ya, memilih bilangan 0 atau 1 ya, atau yang lainnya yang mudah dihitung ya. Anda harus tentukan area dulu ya. Ini area A, sebelah kirinya negatif 3. Ini area B, berada di antara negatif 3 dan negatif 2. Dan area C, berada di sebelah kanannya negatif 2. Kita cek di sini ya. Pilih sebuah bilangan yang mudah dihitung. Misalkan saya pilih 0. 0 ini kira-kira letaknya di mana? Di area A, area B, atau area C. Nah, ternyata betul ya, bahwa 0 itu berada di area C. Sebelah kanannya negatif 2. Berarti kita uji 0 ini ke ini. Ya, ini. Yang harus kita uji itu adalah 0 tadi itu ke sini. Ya. Perhatikan ya, kalau kita uji ya, berarti jadinya 0 kuadrat, X yang maksudnya ya, kita ganti ya dengan 0. Kemudian ditambah 5 kali
0 itu 0 ditambah dengan 6. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah positif 6. Berarti tanda yang kita dapatkan di sini itu kita letakkan di area C karena kita menguji area C satu angka tadi yaitu 0. Berarti di sini karena tandanya positif ya, positif 6 berarti area C positif. Nah, kemudian area B adalah lawan dari area tetangganya. Jadi kalau tetangganya positif, area B berarti negatif. Begitu juga dengan area A adalah lawan dari tetangganya. Tetangganya yang dekat adalah B, negatif. Berarti area A positif, berlawanan tanda. Sampai di sini teman-teman bisa mengikuti ya. Kemudian langkah ketiga, tentukan area positif dan negatif pada garis bilangan. Sudah kita tentukan positif, positif ya. Sesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya untuk menentukan jawaban terakhir. Nah, fokus ke tanda pertidaksamaannya sekarang. Nah, yang ini ya, yang kita ambil ya, yang terakhir kita ubah ya. Jadi tandanya adalah lebih besar dari 0, berarti maksudnya positif ya. Jadi area yang kita pilih adalah sesuai dengan pertidaksamaannya. Berarti jawabannya ya, ke kanannya negatif 2 atau ke kirinya negatif 3. Sehingga kalau dibentuk dalam bentuk matematis, X itu berada di sebelah kirinya negatif 3 ya, atau X berada di sebelah kanannya negatif 2. Berarti jawabannya yang A. Apakah ada cara cepatnya untuk memilih jawaban? Ada sebenarnya. Yaitu apa? Kalau tandanya lebih besar, maka Anda harus pilih yang ada kata-kata ataunya. Nah, di sini kan ada 3, A, B, dan C. Lalu yang mana yang kita pilih? Sesuaikan dengan pilihannya. Di sini kan negatif 2, di sini negatif 3. Sedangkan yang sesuai dengan ini hanya pilihan yang A. Maka jawabannya adalah yang A. Namun saya akan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu teman-teman sekalian. Nomor 2, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini adalah, di sini kita melihat ada keunikan bilangan ya, 9 pangkat X seperti video-video sebelumnya, berarti ini kita bawa menjadi 9 pangkat X ya, 2-nya kita letakkan di luar, karena 2 kali X sama seperti X kali 2, hanya pindah posisi saja. Kemudian 10 kali 9 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0 ya. Kita misalkan ya teman-teman sekalian, misal 9 pangkat X itu sebagai A, biar enak dikerjakannya ya. Berarti ini jadi A, pangkat 2, dikurang dengan 10, ini juga berubah menjadi A, ya, ditambah dengan 9, lebih dari 0. Kemudian yang kita sudah dapatkan sebelum difaktorkan kan ini. Nah, teman-teman harus ingat ya, yang saya beri tanda ini, kita faktorkan ya. A kali A, perkalian 9 itu 1 kali 9, biar jadi negatif 10, berarti di sini negatif, di sini negatif. Setelah itu, A kita buat menjadi sama dengan 9, ya. Begitu juga yang ini, A kita buat menjadi sama dengan 1 terlebih dahulu. Ingat ya langkah-langkah tadi teman-teman sekalian. Nomor 1, jika sudah mendapatkan nilai tertentu, nah ini kita sudah dapatkan A sama dengan 9, A sama dengan 1, maka gunakan garis bilangan untuk menguji. Berarti kita gunakan garis bilangan ya. Tempatkan nilai tertentu yang sudah kita dapatkan, 9 dan 1 ini. 9 berada di kanan, sedangkan 1 berada di kiri. Kemudian saat menguji, pilihlah bilangan yang mudah untuk dihitung. Nah, misalkan 0 atau 1. Ingat ya, areanya ya. Di sini area A, kemudian di antara 19 area B, kemudian di kanannya 9 area C. Ikuti petunjuk nomor 2 ya. Kita pilih bilangan yang mudah untuk dihitung ya, untuk diuji. Misalkan 0 atau 1. Kita pilih 0 saja ya, karena di sini 1 sudah ada. Jadi kita menguji di luar batas yang kita temukan. Jadi di area A, B, dan C, bukan pada batasnya ya. Kita pilih 0 di sini ya. Area A. Kita uji 0 itu ya ke sini. Nah, jadi kita uji menggantikan A. Berarti kalau seandainya kita uji jadinya 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 ditambah 9. Kita lihat di sini hasilnya positif atau negatif. 0 ya, dikurangi 0 ditambah 9. Berarti hasilnya adalah positif 9. Kita butuh tanda positif itu untuk melakukan langkah yang ketiga. Tentukan area positif dan negatif pada garis bilangan. Nah, ini. Jadi untuk mengujinya itu tadi ya, agar kita dapat jawaban yang pasti area A ini kira-kira positif atau negatif. Nah, ternyata setelah kita uji 0 di area A,
kita dapatkan positif ya, positif. Kemudian area B adalah lawan dari tanda pada area A, berarti negatif. Kemudian area C juga lawan dari tanda terdekatnya, berarti di sini positif. Karena di sini negatif, berarti lawannya adalah positif. Sampai di sini bisa ya teman-teman sekalian. Kemudian sesuaikan dengan tanda pertidaksamaan untuk menentukan jawaban akhir. Nah, kita lihat di sini ya. Tanda pertidaksamaannya lebih besar, berarti kita tentukan daerah yang positif ya. Karena lebih besar dari 0 itu artinya positif. Ya, berarti di sini kalau kita tulis dalam bentuk matematis, A itu kurang dari 1 karena sebelah kirinya ya. Atau A lebih dari 9. Nah, apakah ini jawaban akhir? Bukan ya, karena di sini kita harus mengembalikan permisalan tadi. Jadi jangan menjawab ya 1 dan 9 dulu ya teman-teman sekalian ya. Jawaban A ini menjebak. Jadi ini X, ini A, beda ya. Maka kita kembalikan A-nya menjadi 9 pangkat X kurang dari 1 ya, atau 9 pangkat X lebih dari 9 pangkat 1. Kita lihat ya, 9 pangkat berapa yang kira-kira nanti sesuai dengan 1 ini? Ternyata 0 ya, atau boleh ditulis 9 pangkat X. Kita ubah menjadi basis 9. 9 pangkat 0 hasilnya 1 ya. Sehingga X kita dapatkan kurang dari 0 atau ya. Nah, ini kan sudah sama basisnya, boleh kita coret ya. Berarti X lebih dari 1. Sehingga jawaban akhirnya adalah X kurang dari 0 dan X lebih dari 1. Berarti jawabannya yang B. Hati-hati ya teman-teman sekalian kalau seandainya permisalan dikembalikan ke asalnya. Nomor 3. Soal ini mirip dengan soal nomor 2 ya. Berarti di sini kita harus memecah dulu. 5 pangkat X ya, angkanya kita letakkan di luar, dikurangi dengan 6, dikali dengan, ini kita pecahkan menjadi basis yang sama ya, A pangkat M tambah N, menjadi A pangkat M kali A pangkat N. Ya, berarti jadinya 5 pangkat X ya, dikali dengan 5 pangkat 1, ditambah 125, ya, lebih dari 0. Kita misalkan ya teman-teman sekalian, misalkan ya, 5 pangkat X sebagai A. Jadi jangan lupa ya nanti dikembalikan ke asalnya ya. Hanya untuk mempermudah menghitung saja. A kuadrat ya, karena ini sudah kita ganti A, dikurangi 6 kali 5 30 ya, ini juga sudah menjadi A. Ditambah 125 lebih dari 0. Kita faktorkan teman-teman sekalian. Perhatikan kalau sebelum memfaktorkan diberikan tanda ya, biar Anda nanti mengujinya ke sini ya, bukan ke atas ya. A, di sini juga A ya. Perkalian 125 itu adalah 5 kali 25, biar jadi negatif 30, berarti di sini negatif, di sini negatif ya. Sehingga kita dapatkan A-nya sementara 5 ya, atau A sama dengan 25. Apakah ini jawabannya? Sabar dulu ya, ini hanya permisalan saja. Perhatikan langkahnya. Jika sudah mendapatkan nilai tertentu, dalam hal ini kita sudah dapatkan nilai A-nya ada 2, 5 dan 25, maka gunakan garis bilangan untuk mengujinya. Berarti kita gunakan garis bilangan ya. Menempatkan posisi 5 pada garis bilangan sekaligus 25 pada garis bilangan. Tentukan areanya. Area A sebelah kirinya 5, area B sebelah kanannya 5, kirinya 25 atau di antara mereka. Kemudian area C sebelah kanannya 25. Langkah kedua, saat menguji pilihlah bilangan yang mudah untuk dihitung ya. Misalkan 0. Nah, kebetulan di sini 0 berada di area A, sebelah kirinya 5 kan ya. 0 itu, maka 0 itu kita uji ke sini yang saya beri tanda. Jadi kalau seandainya diuji A-nya sebagai 0, berarti kita dapatkan 0 kuadrat dikurangi 30 kali 0 ya. 30 kali 0 ditambah 125. 0 kuadrat 0, 30 kali 0, 0 ditambah 125, berarti hasilnya positif 125. Berarti area A yang kita uji 0 tadi itu di sini nilainya positif. Tetangganya negatif. Tetangganya negatif, positif. Sehingga kita sudah bisa menentukan area positif dan negatif pada garis bilangan. Jika sudah menentukan area positif dan negatifnya, jangan lupa ya teman-teman sekalian, lihat tanda pertidaksamaannya untuk menentukan jawabannya. Di sini tandanya adalah lebih besar, berarti kita pilih yang positif ya. Nah, lebih besar dari 0 itu artinya
positif. Sehingga kalau kita tuliskan jawabannya A sebelah kirinya 5 berarti kurang dari, atau A sebelah kanannya 25 berarti lebih besar dari 25. Jangan lupa ini bukan jawaban akhir ya. Jadi jawaban yang E ini mengecoh Anda. Jadi jangan dipilih ya. Karena A tadi kita misalkan 5 pangkat X. Berarti jadinya 5 pangkat X kita kembalikan. Kurang dari 5 pangkat 1. Berarti X kurang dari 1. Atau ya A-nya kita kembalikan juga ya, 5 pangkat X lebih dari ya 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama berarti X lebih dari 2. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita dapatkan. Berarti jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut adalah, karena di sini basisnya sama-sama 1/3, berarti kita coret saja, kita langsung fokus kepada pangkatnya ya. X kuadrat dikurang 3X dikurang 5 kurang dari negatif X negatif 2. Kemudian kita bawa yang ada di ruas kanan ini ke ruas kiri ya. X kuadrat dikurang 3X, negatif X berubah menjadi positif X, dikurang 5, negatif 2 berubah menjadi positif 2, kurang dari 0. Kita rapikan, X kuadrat, negatif 3X tambah X, negatif 2X, negatif 5 tambah 2, negatif 3, kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan, X dengan X, perkalian 3, 1 kali 3, biar menjadi negatif 2, berarti di sini negatif, di sini positif. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Berarti jawabannya ada dua kemungkinan ya, B atau D. Nah, ciri-ciri soal bisa Anda pelajari ya. Kalau seandainya tandanya nanti ya, tanda pertidaksamaannya kurang dari. Jadi kalau kurang dari, ya, maka jawabannya nilai X pasti diapit oleh dua bilangan ya di sini. Ini bilangan yang pertama, kemudian di sini bilangan yang kedua. Berarti jawabannya yang D. Kalau nanti lebih besar tanda pertidaksamaannya, berarti cari jawaban yang ada kata-kata atau. Nah, berarti nanti jawabannya yang B. Kalau seandainya tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Jadi cara cepatnya seperti itu. Kalau kurang dari, cari jawaban yang nilai X-nya diapit oleh dua bilangan yang kita temukan. Kalau seandainya lebih dari, berarti jawabannya cari kata-kata atau, kemudian bilangannya sesuaikan dengan yang kita temukan. Kalau seandainya mau menguji seperti tadi pakai garis bilangan ya. Negatif 1 kita letakkan di sini, kemudian 3 letakkan di sini. Kita uji 0 ya di antara negatif 1 dan 3 ini ya. Nanti hasilnya kira-kira negatif atau positif. Ujinya di sini ya. Dengan cara mengganti X dengan bilangan 0. 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurang 3. 0 dikurangi 0 dikurangi negatif 3 berarti hasilnya negatif 3. Berarti karena kita menguji 0 tadi ya di area negatif 1 sampai 3 ini mendapatkan hasil negatif, berarti kita letakkan tanda negatif di sini. Tetangganya berlawanan. Tetangganya berlawanan. Ya. Fokus kepada tanda pertidaksamanya di sini kan kurang dari. Berarti kita pilih area ini. Nah, kalau dalam penulisan matematika ini bisa ditulis seperti ini ya, negatif 1 ya, dia. Nah, ini cara penulisannya untuk ya hasil X yang kita dapatkan ya. Karena nilai X di sini diapit oleh negatif 1 dan 3. Makanya di sini jawabannya D. Mau pakai skema garis bilangan boleh, mau pakai cara cepat juga boleh. Nomor 5. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut ini adalah, oke teman-teman sekalian, di sini ada 9, di sini ada 27 ya. Berarti berkaitan dengan basis 3 ya, kita ubah ya. 3 pangkat 2 karena nilainya 9 ya. Di sini 2X kurang 4 lebih dari sama dengan, kalau 3 pangkat 3 itu 27, berarti 3 pangkat negatif 3 itu hasilnya 1/27. Berarti kita ubah 3 pangkat negatif 3 ya. Di luar ada pangkat X kuadrat kurang 4. Karena basisnya sama sudah kita dapatkan, berarti kita ambil saja pangkatnya ya. 2 dikali 2X berarti 4X. Jangan lupa ini dikali ya teman-teman sekalian.
Kemudian 2 dikali negatif 4 berarti negatif 8 lebih besar sama dengan negatif 3 kali x kuadrat berarti negatif 3x kuadrat. Negatif 3 kali negatif 4 berarti 12. Kita bawa bentuk pada ruas kanan ini pindah ke ruas kiri ya, berubah tanda ya, berarti jadinya 4x dikurang 8 ditambah 3x kuadrat, ini berubah menjadi negatif 12 lebih besar sama dengan 0. Kita rapikan ya teman-teman sekalian. 3x kuadrat 4x kita tulis, negatif 8 negatif 12 berarti negatif 20 ya, lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan teman-teman sekalian, 3x dengan x. Oke. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan 20, berarti 10 kali 2 ya. Untuk menjadi positif 4 berarti di sini positif, di sini negatif. Sehingga kita dapatkan x sama dengan negatif 10 per 3 atau x sama dengan 2. Untuk memastikan tanda pertidaksamaannya, Anda harus pakai garis bilangan ya. Nilai tertentu ini kita masukkan negatif 10 per 3, di sini 2. Ambil bilangan yang mudah untuk dihitung, untuk dicek ke sini ya teman-teman sekalian. Jadi ngeceknya ke sini ya, persamaan kuadrat sebelum difaktorkan. Saya pilih 0 pada area B ya, area yang di sini, area tengah ini. Kita uji apakah nanti nilainya positif atau negatif. Kita masukkan ke sini ya, mengujinya ya teman-teman sekalian ya. Jadi 0 kita masukkan ke sini. 3 kali 0 ya. 3 kali 0 0. Ditambah 4 kali 0 0 dikurang 20. Berarti hasilnya negatif 20. Kita butuh tandanya berarti di sini negatif. Area pada tetangganya itu selalu berlawanan. Berarti di sini positif, berarti di sini positif. Lalu fokus saja pada tanda pertidaksamaannya, di sini adalah lebih dari, berarti kita ambil yang area positif. Nah, berarti jawabannya harus kita cari yang sebelah kirinya negatif 10 per 3 atau sebelah kanannya 2. Kalau kita tulis ya, berarti jadinya x kurang dari 10 per 3, negatif 10 per 3 ya di sini. Tandanya menyesuaikan, kalau di sini ada sama dengannya berarti di sini harus ada sama dengannya. Atau x lebih besar sama dengan 2. Sehingga jawabannya adalah yang C, yang sesuai ya. Nomor 6. 3 pangkat 2x kita ubah seperti tadi ya, 3 pangkat x ya, di luar 2 karena 2 kali x sama seperti x kali 2 dikurang dengan 6 kali 3 pangkat x, 27 kita pindah ke ruas kiri, berubah tanda negatif 27 kurang dari 0. Kita misalkan ya teman-teman. Misal 3 pangkat x sama dengan A, biar enak dikerjakannya. Berarti ini jadi A pangkat 2 dikurangi 6, ini berubah menjadi A, kurangi 27 kurang dari 0. Kita faktorkan ya, nanti kita mengujinya ke sini ya teman-teman sekalian. A kali A, 3 kali 9, biar jadi negatif 6, berarti di sini negatif, di sini positif ya. A sama dengan 9 atau A sama dengan negatif 3. Sementara kita dapatkan nilai A ini ya, jangan lupa ya, nanti kita kembalikan sebagai 3 pangkat X. Namun kita pakai garis bilangan terlebih dahulu dari nilai yang sudah kita dapatkan sementara ini, negatif 3, ini 9. Ingat ya, ini A masih ya, bukan X ya, karena yang ditanyakan adalah X, makanya kita kembalikan nanti. Pilih satu bilangan di antara area A, B, dan C yang mudah dihitung. Saya lebih suka pakai 0 ya, biar mudah dihitung ya, untuk diuji ke sini. Nah, jadi mengujinya ke sini, 0 ya. A sama dengan 0 kita uji. 0 kuadrat berarti 0. Dikurangi 6 kali 0 berarti 0. Dikurangi 27. Kira-kira hasilnya negatif atau positif? 0 dikurangi 27. Iya, negatif ya, 27. Kita butuh tandanya saja. Berarti area 0 ternyata menghasilkan negatif. Area lawannya atau tetangganya itu berlawanan tanda, berarti positif, di sini positif. Fokus saja kepada tanda pertidaksamaannya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kira-kira positif atau negatif? Iya, negatif. Berarti areanya ini ya, teman-teman sekalian. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk matematis, berarti jadinya
ya. A itu berada di ya antara negatif 3 sampai 9. Berarti A lebih dari negatif 3 ya, atau A kurang dari 9 ya. Kanannya 3, kirinya 9. Kita kembalikan A-nya ya. 3 pangkat X lebih dari negatif 3 atau 3 pangkat X kurang dari 9 kita ubah menjadi basis 3 pangkat 2. Berarti ini karena basisnya sudah sama kita coret, berarti X kurang dari 2. Ini jawaban sementara. Kemudian di sini 3 pangkat X ada nggak yang hasilnya negatif? Tidak ada. Berarti di sini TM ya. Apa itu TM? Tidak memenuhi. Sehingga jawabannya cuma 1. X kurang dari 2. Berarti poin C. Nomor 7. Ada sifat yang harus kita pecah ya, teman-teman sekalian. A pangkat M tambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi kita pecah dengan basis yang sama ya. 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1 dikurang dengan 5 dikali, ini juga kita pecah. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 ditambah 8 lebih besar sama dengan 0 ya. 2 pangkat X ya, 2-nya kita taruh di luar karena 2 kali X sama seperti X kali 2 dikali dengan 2 pangkat 1 kan 2 dikurangi 5 kali 2 pangkat 1 hasilnya 10 kali 2 pangkat X ditambah 8 lebih besar sama dengan 0. Kita misalkan ya, misalkan. Jadi kalau ada bentuk seperti ini dimisalkan saja biar mudah. 2 pangkat X sama dengan A ya. Berarti jadinya A kuadrat, di sini kan dikali 2, berarti kita letakkan di depan sebagai koefisien, dikurangi 10, ini juga berubah menjadi A, tambah 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, ternyata bentuk ini bisa dibagi 2 dengan cara disederhanakan, berarti jadinya A kuadrat dikurangi 5A ditambah 4 lebih besar sama dengan 0. Kita bagi 2 semuanya ya, lalu difaktorkan. Nanti menguji garis bilangannya ke sini ya. Berarti A kali A, perkalian 4 itu berarti 4 kali 1, biar jadi negatif 5 berarti negatif ya. Sehingga A sementara kita dapatkan 1 atau A sama dengan 4. Setelah itu teman-teman sekalian jangan lupa ya mengujinya ya menggunakan garis bilangan terhadap nilai sementara yang kita dapatkan. 1 kita masukkan di sini, 4 di sebelah kanannya. Pilih sebuah bilangan pada area tertentu yang kira-kira mudah dihitung untuk dicek ke sini ya teman-teman sekalian. Saya lebih suka pakai 0, berarti di area ini ya, di sebelah kirinya. Kita cek ya nanti ya. Jadi kalau nanti mendapatkan sebuah nilai, nanti tandanya berpengaruh di sebelah kirinya 1 ini. 0 berarti 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 4. Kita lihat ya. 0 kuadrat 0 dikurangi 5 kali 0, 0 ditambah 4 berarti hasilnya positif 4. Berarti karena positif berarti area 0 yang kita uji tadi itu positif. Kemudian di sini negatif. Kemudian di sini positif. Ya. Setelah itu sesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya. Ya. Ternyata di sini lebih besar sama dengan 0 berarti kita ambil yang area positif. Sebelah kirinya 1 dan sebelah kanannya 4. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk matematis berarti A kurang dari 1 atau A lebih dari 4. Apakah ini jawaban akhirnya? Bukan teman sekalian ya. Jadi jawaban B ini mengecoh. Ini A ya, karena yang ditanyakan adalah X-nya ya. Jadi harus dikembalikan. Karena di sini ada sama dengannya ya, berarti di sini kita kasih sama dengan. A itu apa? Ternyata A itu 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X kurang dari sama dengan. Karena di sini basisnya 2, kita ubah 1 ini menjadi 2 pangkat 0. Karena bernilai 1. Atau ya, A kita kembalikan 2 pangkat X, 4 kita ubah menjadi basis 2 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama, berarti X kurang dari sama dengan 0, atau, ya ini hasil sementara ya, ini basisnya sudah sama, berarti X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini hasil yang kita dapatkan. Berarti jawabannya yang A. Baik teman-teman sekalian, itu tadi 7 soal tentang pertidaksamaan eksponensial materi matematika kelas 10. Semoga 7 soal ini sedikit banyak bisa membantu Anda dan bermanfaat untuk Anda dan teman-teman Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
karena insya Allah akan ada update terbaru video yang menarik tentang pembelajaran matematika bersama kami. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.